Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Sepengetahuan saya, sepemahaman saya, di dalam cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus, semenjak Tuhan Yesus Kristus mengajar, kemudian sampai prosesi penyaliban, dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah, nampak saya melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus berbela rasa dengan orang-orang yang sederhana, orang miskin, dan orang-orang pendosa, orang-orang yang begitu banyak dosanya. Tuhan Yesus Kristus ketika memilih para murid adalah dari kalangan orang biasa, dari kelas status yang biasa-biasa saja. Ada yang nelayan seperti Petrus, juga kemudian bahkan pemungut cukai, orang yang dianggap bukan orang baik-baik saja di masa itu, yaitu Matius. Dan kemudian di dalam proses pengajaran dan pelayanannya, Tuhan Yesus Kristus juga berbela rasa dengan perempuan yang berzina, perempuan Samaria. Dan kemudian ketika di dalam proses penyaliban pun, Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan dua orang penjahat. Dan penjahat yang di kanan Tuhan Yesus Kristus mendapatkan anugerah kasih Tuhan yang luar biasa. Kemudian juga di dalam masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus diceritakan tentang Maria Magdalena yang telah dipulihkan, disembuhkan, sudah diusir setan dari dalam hidupnya, dari dalam dirinya oleh Tuhan Yesus Kristus. 7 setan yang selama ini mengikuti, yang selama ini membelenggu Maria Magdalena. Sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, berarti Maria Magdalena hidup yang dibelenggu oleh 7 roh-roh jahat. Dan sehingga kemudian berarti ketika memiliki 7 roh jahat di dalam hidupnya, berarti hidupnya tentu tidak hidup dalam jalan Tuhan. Hidupnya di dalam penderitaan, hidupnya di dalam pergulatan yang tidak mudah. Maka mengapa kemudian ketika prosesi penyaliban, salah satu perempuan yang selalu mengikuti dari jauh adalah Maria Magdalena. Ketika para murid yang lainnya pada lari, menghindar karena takut, namun Maria Magdalena mengikuti proses dalam tahapan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian di pagi hari yang masih begitu gelap, Maria Magdalena sedemikian bersemangat untuk datang ke kubur Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian Maria Magdalena, seorang perempuan yang sebelumnya hidup di dalam belenggu 7 roh-roh jahat, adalah seseorang yang pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari alam kubur. Jadi sedemikian luar biasanya bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk orang-orang yang berdosa, yang mau bertobat. Mengapa Maria Magdalena memiliki keberanian dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus Kristus? Bahkan ketika Tuhan Yesus Kristus nampak kemanusiawiannya, disalib dan kemudian wafat di kayu salib, Maria Magdalena masih begitu mencintai Tuhan Yesus Kristus. Ketika mendengar suara Tuhan Yesus Kristus memanggil namanya, walaupun belum berhadapan muka karena Tuhan Yesus Kristus di belakang Maria Magdalena, Maria Magdalena sungguh mengenal suara itu, mengenal suara Tuhan Yesus Kristus.
Maka kemudian Maria Magdalena menoleh ke belakang dan kemudian memanggil Rabuni, guru dalam bahasa Ibrani, yang menyatakan betapa hubungan yang sungguh dekat antara Tuhan Yesus Kristus dan Maria Magdalena. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena begitu mencintai Tuhan Yesus Kristus karena merasakan anugerah kasih Tuhan. Maria Magdalena merasakan sebagai manusia yang begitu banyak dosanya, begitu banyak hutang-hutangnya atas dosa-dosanya. Maka ketika dosa-dosanya, hutang-hutangnya yang begitu banyak, yang tidak terhingga, kemudian diambil alih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hutang dosa-dosa yang begitu banyak ibarat hutang yang begitu banyak, begitu besar, namun kemudian lunas tanpa mengangsur oleh karena anugerah kasih Tuhan. Maka orang-orang yang memiliki hutang banyak dan kemudian sudah lunas tanpa mengangsur pasti akan lebih berbahagia dan bersyukur daripada orang-orang yang pinjamannya sedikit atau tidak pernah hutang sama sekali. Dan itulah yang dirasakan oleh Maria Magdalena. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mengapa Tuhan Yesus Kristus berbela rasa dengan orang-orang yang berdosa dan mau bertobat? Karena pada umumnya orang-orang yang sungguh-sungguh berdosa dan bertobat, dia merasakan betapa rasa syukurnya atas anugerah kasih Tuhan. Dia merasakan sebagai orang yang berdosa, yang ada hidup di dalam lembah nista, dan kemudian dipulihkan Tuhan, dan dikuduskan, disucikan Tuhan, dan mendapatkan tempat yang indah bersama Tuhan. Maka orang-orang yang berdosa, orang-orang yang begitu banyak dosa dan jahat, pada umumnya akan merasakan betapa berterima kasih dan bersyukur atas anugerah kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai manusia, karena memang tidak ada manusia yang tidak berdosa lagi. Semua sudah kehilangan kemuliaannya karena dosa-dosa. Karena semua manusia sudah berdosa dan berbuat dosa, maka marilah Bapak Ibu Saudara dan saya untuk selalu hidup rendah hati, untuk selalu hidup penuh syukur dan berterima kasih bahwa kita sebenarnya sudah masuk neraka, hidup di dalam kenistaan, namun karena anugerah kasih Tuhan kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan tempat yang indah bersama Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan merasakan damai sukacita surgawi bersama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia. Tuhan memberkati.